Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan layanan bimbingan dan konseling MTS Negeri 5 Sleman. Masih semangat anak-anak untuk mengikuti pelajaran? Baik. Pada kesempatan ini, Bu Rini ingin mempersembahkan buat kalian materi tentang konsentrasi. Oke ya, sebentar. Ya, meningkatkan konsentrasi belajar bagi kita semua. Ya, tentunya waktu belajar anak-anak kadang tidak mood, kadang konsentrasinya terbelah. Nah, bagaimana cara meningkatkan konsentrasi belajar? Baik, kita sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama, agar kalian tahu bagaimana konsentrasi belajar. Kemudian selanjutnya, cara meningkatkan konsentrasi belajar itu seperti apa. Yang selanjutnya yaitu dengan hal-hal apa yang bisa meningkatkan konsentrasi belajar kamu. Oke. Yang pertama yaitu cara meningkatkan konsentrasi belajar. Yang pertama yaitu hilangkan beban dan tugas-tugas. Apabila Bapak Ibu guru di sekolah memberi kamu PR, sampai di rumah langsung dikerjakan. Jangan ditunda-tunda. Kalau kamu tunda dan nanti akan menumpuk-menumpuk, itu akan menjadi beban buat kamu. Akan merasa malas karena sudah banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Oke, selanjutnya yaitu pikirkan manfaat belajar di masa yang akan datang. Untuk menyemangati belajar, kamu harus sedikit berhayal. Nanti kamu setelah lulus sekolah, setelah lulus SMA, kuliah, dapat pekerjaan, kamu mau apa? Mau jadi apa? Punya pacar cantik, punya istri cantik. Nah, berhayallah, boleh berhayal. Orang berhayal boleh, tetapi harus diimbangi dengan semangat, harus diimbangi dengan usaha agar yang kamu hayalkan itu bisa tercapai. Yang selanjutnya yaitu jangan terlalu capek. Ya, kalau kamu capek, nanti kamu akan hilang konsentrasinya. Usahakan membuat jadwal dan aktivitas olahraga, berjalan dan sebagainya itu jangan terlalu banyak. Nanti kalau kamu capek, sebentar sudah ngantuk, mau belajar tidak mood. Kalau pulang sekolah usahakan untuk sampai di rumah, kemudian istirahat, makan dan sebagainya. Ya, jangan terus bermain, jangan terus pergi keluar, jalan-jalan dan sebagainya. Apalagi pada kondisi yang sekarang ini ya, harus dituntut mempunyai stamina tubuh, mempunyai imun yang kuat. Kemudian posisi belajar yang pas. Nah, posisi tubuh pada waktu belajar itu harus tepat supaya waktu belajar tidak cepat lelah. Misalnya, membaca sambil tiduran, baik enggak? Tidak, sangat buruk. Selain mata nanti akan menjadi rusak, tubuh kita juga tidak akan nyaman. Usahakan kamu mempunyai ruang belajar sendiri, yang di dalamnya ada kursi, meja, dan sebagainya, supaya kamu bisa duduk dengan tegak, bisa belajar dengan optimal. Oke, tempat yang tenang dan nyaman. Tidak usah ada televisi di dalam kamar, karena nanti dengan televisi kamu akan hilang konsentrasi, karena akan hanya terus memikirkan televisi yang ada di kamar. Kemudian gambar-gambar yang tidak penting, gambar-gambar yang tidak perlu itu hilangkan dari kamar. Kamar dalam kondisi kondusif supaya konsentrasi belajar kita tidak hilang, tidak terpecah. Itu. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya cari tahu metode belajar yang tepat. Nah, kamu itu punya metode belajar secara apa? Itu harus kamu tahu. Ada seseorang yang belajar hanya dengan membaca atau yang dinamakan visual. Ada orang yang belajar hanya dengan mendengar. Mendengar saja sudah bisa, itu secara audio. Tapi ada orang yang tidak bisa belajar kalau tidak menggunakan keduanya atau biasa disebut kinestetik. Yang membaca, yang menulis. Yang melihat, yang menulis. Itu yang namanya kinestetik. Oke, itu kamu cari. Kamu pada tipe apa? Nah, itu gunakan untuk kamu belajar supaya bisa maksimal. Yang selanjutnya yaitu strategi menghafal pelajaran.
Membuat ringkasan atau membuat semacam singkatan-singkatan itu penting. Tapi itu harus kamu sendiri yang tahu. Jangan singkatan orang lain kamu pakai. Kamu nggak akan bisa. Itu cara untuk belajar bisa di mana saja dengan catatan atau dengan ringkasan-ringkasan itu. Tidak perlu membawa buku ke sana kemari, hanya untuk membaca. Tidak. Nah, buatlah itu supaya kamu itu mudah menghafal. Nah, itu digunakan sebagai cara kamu menghafal materi pelajaran. Oke, yang selanjutnya. Ya, istirahat atau break kalau kamu sudah lelah. Jangan memaksakan kehendak untuk belajar. Besok pagi ada ulangan, saya harus belajar nanti malam sampai wayangan nggak tidur. Jangan. Belajar yang baik adalah yang merupakan rutinitas. 2 jam sehari selama seminggu berturut-turut setiap hari. Itu lebih baik daripada seminggu nggak belajar tapi sehari begitu belajar 5 jam. Itu tidak bagus ya. 2 jam sehari selama 1 minggu berturut-turut jauh lebih efektif. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang paling susah. Memang tidak dipungkiri, seusia kalian, hasrat untuk berteman dengan lawan jenis, hasrat untuk mencintai itu mulai tumbuh. Tapi pada waktu kamu ujian, pada waktu kamu menghadapi ulangan, tolong hilangkan sejenak, lupakan sejenak, supaya nanti apa yang kamu cita-citakan, nanti apa yang kamu akan kerjakan bisa maksimal. Ya, lupakan aku dulu dong, seperti itu kata-kata ya. Foto di dalam kamar, kemudian foto di HP. Nah, hilangkan dulu, lupakan dulu. Nanti kalau kamu sudah jadi orang sukses, gampang untuk mencari yang seperti itu ya. Oke, ada yang kurang jelas? Saya rasa itu dulu dari Bu Rini pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diambil manfaatnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.